Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan misteri tubuh dan darah Kristus. Sekali lagi kita dihadapkan pada misteri iman. Dan tentu ini adalah perayaan yang sangat indah, karena hari ini kita merayakan sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah sumber dan puncak dari hidup kita sebagai orang Katolik, dan kita semua wajib untuk ikut Ekaristi seminggu sekali. Jadi ini adalah kewajiban kita. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan lebih dalam mengenai sakramen Ekaristi ini. Kata kuncinya adalah kurban Yesus. Jadi sakramen Ekaristi, kalau kita ditanya apa artinya sakramen Ekaristi, apa konsep kunci dari Ekaristi, jawabannya adalah kurban Kristus. Kurban Kristus. Kita merayakan kurban Kristus. Kita bersyukur atas kurban Kristus. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat kurban Yesus sebagai manusia. Kedua, saya mau mengajak Anda melihat kurban Yesus sebagai Allah. Dan ketiga, kurban Yesus yang dirayakan dalam Ekaristi. Pertama, kurban Yesus sebagai manusia. Kita sudah melihat, mengikuti berbagai perayaan dalam kalender liturgi. Kita melihat bagaimana Yesus wafat. Kita merayakan bagaimana Yesus bangkit. Kita merayakan Yesus naik ke surga. Kita merayakan Pentakosta, merayakan Tritunggal Maha Kudus. Dan hari ini kita merayakan tubuh dan darah Kristus. Kalau kita mengikuti dengan teliti perayaan-perayaan ini, tentu kita melihat bagaimana pengorbanan Kristus. Dan saat kita berbicara tentang Ekaristi, Kristus menjalankan tugasnya sebagai imam. Apa tugas imam? Jadi ada 3 tugasnya Yesus sebagai mediator yang menyatukan Allah dan manusia, sebagai raja, sebagai nabi, dan sebagai imam. Tugas Yesus sebagai imam adalah mempersembahkan kurban. Kenapa kurban jadi sangat penting? Dari sejak zaman Musa,
ada Harun yang menjadi imam. Dan itu terus turun-menurun dari keturunan Harun sampai ke zamannya Yesus. Apa tugas imam? Tugas imam adalah mempersembahkan kurban. Saat mempersembahkan kurban, ada hewan kurban. Kenapa ada kurban? Supaya kurban ini dengan darah korban, manusia dan Allah disatukan kembali. Karena kurban ini melambangkan pertobatan manusia, penyesalan manusia, dan manusia yang berusaha untuk bersatu kembali dengan Allah. Karena dosa manusia, hubungan manusia dan Allah jadi terputus. Tapi dengan kurban yang dipersembahkan, diberikan yang terbaik, yang tanpa celah kepada Allah, kita semua manusia terus berharap bahwa hubungan antara Allah dan manusia terus diperbaharui. Jadi kita terus menerima berkat dari Tuhan. Kita terus dikuatkan oleh Tuhan. Kita terus dibimbing oleh Tuhan. Itu peranannya imam, mempersembahkan kurban. Yesus adalah imam yang sempurna. Kenapa Yesus adalah imam yang sempurna? Kalau imam lainnya sebelum Yesus yang dipersembahkan adalah anak domba Allah. Jadi ada imamnya dan ada kurbannya. Tetapi yang dipersembahkan Yesus adalah dirinya sendiri. Jadi ada persatuan antara sang imam yang mempersembahkan kurban dan kurban jadi satu. Makanya pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna. Dan Yesus melakukan kurban ini sebagai manusia. Kenapa sebagai manusia? Karena mau menebus dosa, mau menebus kesalahan. Siapa yang buat salah? Adam dan Hawa. Makanya karena yang bersalah adalah manusia, yang menebus juga Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus sebagai manusia menebus dosa manusia. Poin pertama, kita melihat kurban Yesus sebagai manusia. Tapi ini gak cukup, karena kalau Yesus disalib ini hanya sebagai manusia, bagaimana dia bisa menebus semua umat manusia dalam kekekalan, semua dari dulu sampai sekarang sampai masa depan? Gak bisa. Kalau Yesus hanya manusia gak bisa. Makanya syukur kepada Tuhan bahwa Yesus yang ada di salib ini bukan hanya manusia, tetapi Allah yang menjadi manusia. Sang Putra yang kekal, yang menjadi manusia, wafat di salib. Jadi yang wafat di salib adalah Yesus yang adalah manusia dan Allah. Allah wafat di salib dalam diri Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan bahwa Allah yang menjadi manusia disalib, wafat, menebus dosa semua manusia, menebus semua dosa kita. Karena yang wafat disalib bukan hanya manusia, tapi juga adalah Allah. Nah, makanya Allah yang wafat disalib dalam diri Yesus Kristus, Dia yang mampu, hanya Dia yang mampu menebus dosa semua manusia. Oleh karena itu, setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, kita mempersatukan diri kita supaya kita terus menerima rahmat penebusan Yesus, manusia dan Allah, Allah dan manusia yang wafat buat kita semua. Penyalipan Yesus, kurban Yesus itu hanya satu kali. Tapi kurban ini adalah kurban yang sempurna yang menyelamatkan semua umat manusia satu kali untuk selamanya. Jadi
kita nggak boleh lupa bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus sudah naik ke surga. Jadi dia membawa persembahan kurban di salib, di Golgota, juga ke surga. Makanya kita semua itu setiap kali merayakan perayaan Ekaristi, ikut serta dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi yang adalah sakramen menjadi tanda dan sarana keselamatan buat kita semua. Sarana rahmat Tuhan yang selalu dicurahkan buat kita. Maka setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, kita diundang untuk terus menyatukan diri kita dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah mau berkorban buat kita, kita juga diundang untuk belajar berkorban dalam hidup. Kita diundang untuk menjadi manusia baru seperti Yesus. Kita diundang untuk mencontoh teladan Yesus yang adalah Adam yang baru. Kalau Adam yang lama sebagai manusia itu hanya mau enaknya sendiri aja, hanya ikutin kehendaknya sendiri aja. Dan ini membuat hidup jadi kacau balau. Bagaimana dalam keluarga bisa ada persatuan kalau istri tidak mau berkorban, kalau suami tidak mau berkorban, kalau orang tua tidak mau berkorban? Kapan terakhir Anda berkorban buat istri? Kapan terakhir Anda berkorban buat suami? Kapan terakhir Anda berkorban buat anak-anak, buat orang tua? Kata korban ini seringkali dilupakan, terlupakan karena kita maunya enak sendiri aja. Tapi Yesus sebagai Adam yang baru berkorban buat kita semua. Dan hanya dengan bersedia berkorban, mengikuti Yesus yang berkorban buat kita, bisa ada hidup yang sesungguhnya. Kalau hari ini kita punya hidup, itu kenapa? Pasti karena ada orang-orang lain yang sudah berkorban buat kita. Kita mau gak berkorban buat orang lain juga, terutama orang-orang yang kita cintai? Yesus mencintai kita sehingga dia berkorban buat kita. Nah, syukur pada Tuhan, dengan rahmat Tuhan kita menjadi manusia yang baru, yang diperbaharui oleh rahmat Tuhan. Kita bisa berkorban bukan hanya karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga dengan perayaan hari ini, tubuh dan darah Kristus, kita semua terus dikuatkan, diperbaharui oleh rahmat Tuhan lewat sakramen Ekaristi, sehingga menjadi manusia-manusia yang baru, yang selalu bersedia dan kuat berkorban. Saat Anda perlu kekuatan untuk berkorban, mohon dari Tuhan lewat sakramen Ekaristi, supaya rahmat Tuhan berlimpah dalam hidup Anda sekalian. Amin.